Kabupaten Tasikmalaya berdirinya itu kerajaan Sukapura di sini. Teruslah melakukan kebaikan dan menolong sesama. Maafkan jika aku selalu berwaspada. Maka bahagiakan ibumu, dia akan tunduk kepadamu. Karena Tuhanmu saja memerintahkanmu untuk memuliakan ibumu. Keluarga adalah harta tertinggi. Kalau nama Sukapura itu ya dari arti Sukapura itu saya baru tahu sekarang. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah ataupun tempat angker untuk kita kuak misterinya, kita pecahkan mitosnya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah berada di kota Tasikmalaya dan kita berada di sebuah pemakaman namanya Makam Sukapura. Nah, yang membawa kami kemari adalah Kang Topan. Ini adalah fans Mata Langit dari Tasikmalaya. Apa alasannya Kang Topan membawa kami kemari? Ingin mengetahui sejarah Kabupaten Tasikmalaya berdirinya itu kerajaan Sukapura di sini. Oh iya. Namanya Makam Sukapura, katanya memang ini cikal bakalnya Kabupaten Tasikmalaya, iya katanya ini. Ya, dan di sebelah saya ini ada Mang Endi, beliau adalah juru kunci ya, kuncian di makam ini. Boleh diceritakan ini sebenarnya Makam Sukapura ini siapa saja yang dimakamkan di sini? Yang mau dimakamkan di sini adalah Wiradadaha ke-8 sampai yang ke-16. Wiradadaha itu semacam apa? Bupati atau pimpinan? Wiradadaha itu nama gelar sebenarnya. Wiradadaha itu kalau kata Sunda mah prajurit melebar kuabanen atau disebut prajurit yang pemberani gitu. Dulu diberi gelar itu oleh pemerintahan Mataram. Oh, zaman kerajaan berarti ini ya? Iya. Tahun berapa ini makam? Kalau yang di sini 1832 yang memindahkan dari Sukapura ke Menonjaya. Kalau berdirinya Sukapura itu tahun 1632. Berdirinya Sukapura. Ya, Sukapura itu apa? Sebuah kerajaan? Ya, kerajaan. Kalau berbanding dengan kalau sekarang bupaten gitu ya. Iya, katanya dulu kerajaan awalnya, terus berubah menjadi Kabupaten Sukapura, kemudian berubah lagi menjadi Kabupaten Tasikmalaya itu setelah tahun 1913 ya, itu menurut cerita sejarah ya. Wiratanuninggrat, Adipati Wiratanuninggrat. Nama Tasikmalaya itu berasal dari Sukapura. Berarti yang dimakamkan di sini adalah semua keturunan dari apa Wiradadaha namanya? Iya, keturunan dari orang-orang Sukapura itu. Keturunan Sukapura semua ada di sini. Apakah mereka semua keluarga dari kerajaan gitu atau tidak? Nggak semua, semua keturunan kan itu penting, dari ada cucu ada. Yang penting keturunannya ya boleh di sini. Yang paling tua Wiradadaha Yang Wiradadaha ke-8 namanya Anggadipa yang terkenal dalam Dipati Sepuh. Sebaiknya kita siarah dulu ya Bang Ima ke yang tertua ya. Ya, jadi yang mau ingin saya tanyakan lagi, beliau yang ke-8, apa sebelum ke-8 ada yang ke-1 pertama, kedua atau gimana, Pak? Yang pertama sampai ke-7 di mana makamnya? Adanya yang 1 sampai 7 adanya di Sukaraja. Beda berarti lokasi. yang 1 sampai 7 itu lebih tua lagi. Iya. Berarti ini yang ke-8-nya di sini sampai yang ke tadi 16. 16. Berarti sampai ke 16 saja. Iya, 1 sampai ke 16. Iya. Ke 17 nggak ada. Yang 17 Udah ganti kabupaten. Oh. Udah berubah jadi kabupaten Iya. ya Pak ya. Kabupaten apa? Tasikmalaya. Hmm. Apa lagi yang mau disampaikan dulu Pak Lima sebelum kita ziarah? Ya paling kita langsung ke sana aja, kita ziarah dulu. Ziarah dulu ya. Oke baik. Di mana Pak tempatnya? itu ada di atas. Oh di atas.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, tempatnya bersih. Yang mana yang ke-8, Mbak? Awas izin. Kita ziarah dulu, Pak. Kita berdoa dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum min hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nasrihi min syarrillahi ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, tadi kan Bang Imam begitu turun kan Bang Imam bilang, ini hawanya di sini ini bukan orang sembarangan nih, kayak ada kaitan dengan pemimpin. Karena kita sebenarnya belum tahu lokasi makam ini itu makam siapa gitu, masih misteri. Nah, memangnya ada energi yang berbeda apa gimana Bang Imam kalau makam orang-orang yang bukan orang biasa? Ya, saya ngerasain ada satu hawa dan kekuatan yang berbeda gitu, yang memang seperti apa ya, kayak segan gitu. Jadi beda gitu, yang dirasakan di badan. Tapi Pak, kalau yang Bapak ketahui orang-orang pada datang ke sini ziarah itu mereka Allah Akbar, astagfirullah. Sudah ada makhluk yang ada. Bapak boleh dekat sini, Mang Endi. Sini aja deket. Ini dekat aku. Biar tanya-tanya. Assalamualaikum. Salam. Apakah boleh kami bersilaturahmi, Ki? Salam kenal, kami dari Jakarta. Mau silaturahmi ke yang Dalam Dipati Sepuh, dalam Dipati Sepuh. iya. Raden Anggadipa. Dipanggilnya Raden Anggadipa. Raden Andalipa. Anggadipa. Anggadipa. Oh, Anggadipa. Iya. Raden Anggadipa. Raden Anggadipa. Boleh tahu sosok beliau ini sebenarnya siapa? Beliau seorang pendiri kerajaan. Pendiri kerajaan Sukapura. Oh. Lalu Beliau diperintahkan untuk membasmi pemberontakan yang ada di wilayah Sukapura. Sukapura. Pemberontakan apa ya zaman itu? Tahun berapa Pak? 1632. 1632 ya. Pemberontakan apa sudah ada penjajah pada saat itu? Pemberontakan Dipati Upur. Oh, cerita sejarah kerajaan berarti ya. Benar ya, Ki? Kisahnya bagaimana zaman itu, Ki? Kisah hidupnya atau kisah perjalanan. Oh, dua-duanya, Ki. Beliau melintang sampai ke ujung kulon, sampai kemana? Jawa. Jawa. Beliau mengembara gitu sampai Jawa. Ya, Dengan tujuan? mencari
mencari kesejatian dan mencari ilmu. Mencari ilmu. Gitu ya Pak ceritanya. Sampai ke Jawa terus. Bahkan Cirebon, Banten, sampai Demak. Lalu beliau bermukim di daerah sini. Mungkin di daerah sini. Ya. Dan beliau mengajarkan kebaikan dan mengajar tentang kehidupan serta olahraga. Kanuragan ya. Tapi apakah beliau juga menyebarkan agama? Dengan cara apa? Berdakwah. Berdakwah. Dakwah. Oh dakwah ya. Dakwahnya dengan apa? Musik apa dengan pencak silat? Oh iya dengan seni. Oh gitu ya. Begitu ceritanya emang. Kalau upami musim nah hayang jadi pejabat kadieu seueur tah anu ekeng mah tok saya bikin kieu tah. Apa nggak paham aku bahasa Indonesia boleh nggak Ki? Apa Bapak paham? Iya, kalau yang mau jadi pejabat sering yang datang ke sini, gitu. sering yang kalau mau mencalonkan itu Sering ya melakukan apa tirakat? bukan Oh, tapi berjarak. Ziarah, ya oke. Apa kayak minta doa restu dari leluhur gitu ya Ki? Ya, Terus apakah setiap yang kesini ziarah berhasil jadi pemimpin? ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau yang hasil semacam gamelan. Gamelan? Oh itu kesini juga dia seniman? Bukan? Di sini Maksudnya gimana ya? suara. Oh ada terdengar suara gamelan gitu Ki? Ya, Kalau itu pertanda apa kalau terdengar suara gamelan itu? muncul orang Sunda mah disampakeun. Apa? Kasih pertanda kalau Sayogikeun, disediakeun, Ya, disediakan. disampaikan itu apa? Disediakan. kan gitu. Disediakan gamelan kalau Mun ek menang eta oge. Kalau mendengar suara gamelan itu Pertanda dia itu sukses. pejabat sukses. oh gitu pertanda. Iya, bedak. Apa ledakan? Suara apa? Suara gamelan itu suara gamelan. Terdengar suara gamelan itu pertanda kalau yang lagi ziarah itu nanti bakal berhasil jadi pemimpin. Oh gitu. Sebenarnya siapa yang main gamelan itu Ki? Bangsa gaib yang menghuni tempat ini. Ya, Mereka memberikan apa petunjuk itu atas perintah siapa? Siapa? Sesepuh. Yang paling sepuh di sini yang berkuasa siapa Ki? ada yang berkuasa. Yang dulunya di sini hutan lebat. Sebelum makam sini hutan lebat. Terus
sana Sebelah sana apa? yang paling tua dan dituakan, Oh, yang mempunyai lahan ini. Ya, beliau bukan manusia, Aku belum janji. jin Muslim. Islam. Jin Muslim. Ya, Namanya siapa Ki? Gak boleh dikasih tahu. Di daerah mana tuh yang lebih tua dari sini? Apa Sukaraja itu yang disebutkan Mang Endi tadi bukan? dalam Sawidak. Mana itu Pak? Itu ada yang di Sukaraja, adanya Oh iya. ya dalam yang ketiga itu dalam Sawidak. Iya benar-benar ya. Ini mah ada yang lebih tua lagi di sana ya. Kalau yang bisa diteladani dari tokoh ini apa Ki? Tentang kebaikan, teruslah melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan. Ya, Dulu dan hidup itu jangan pernah menyerah dan mengeluh. jangan pernah menyerah dan mengeluh. Ya, karena hidup itu perjuangan sama seperti kami Allah Akbar. yang terus berjuang dan berjuang demi anak cucu. Ya. Kebaikanlah yang akan menang. Apa begitu? Ya setuju. Kau melakukan kebaikan, tapi orang lain belum tentu menerimanya. Betul. Kau kadang dijelek-jelek. Difitnah. Berniat baik tapi malah difitnah ya. Nah, itu kan bukan sekali dua kali. Kok tahu Ki? Buat kau dan kalian semua teruslah melakukan kebaikan sehingga menjadi wangi kebaikan. Amin. Seperti Beliau dulu begitu ya, berbuat baik tapi banyak difitnah. beliau yang di sini. Iya. Teruslah melakukan kebaikan dan Meskipun menolong sesama. ya. Jangan melihat dari segi apapun. Iya. Insya Allah. Ki, ada yang sudah datang lagi Ki di badannya Akil Ki. Boleh kami ngobrol dengan beliau. Terima kasih banyak. Romat iya nyana. Ini pesannya untuk Mang Endi. Suruh rawat katanya. Apalagi pesannya Ki? Sing panjang umur we. Amin. Sing bagja hirup. Sing Amin. mulia. Ya. Amin. Robbana atina Fid fid dunya dunya hasanah hasanah wa wa fil fil akhirati akhirati hasanah wa wa qina qina azabannar. adzabannar. Sing salamat dunya Makasih doanya akhiratnya. Ki. Amin Sing amin. baraja bagja. Makasih Ki. Ya. Ya. Gelis teuing ya. Apa? Oh iya, makasih Ki. Kita terima kasih ya Ki. Assalamualaikum. Ini Kang Lima mau salam nih Ki. Oh, udah ya. Allah. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk di badan Agil. Assalamualaikum. Kami dari Jakarta ya Ki, bersilaturahmi dan berziarah ke makam Raden Anggadipa untuk belajar sejarah dan untuk mengetahui apakah mitos yang beredar selama ini benar atau ada yang harus diluruskan gitu Ki. Boleh Ki? Maksud dan tujuan sampai ke tempat ini. Ya itu tadi maksud dan tujuannya ingin ziarah. Coba Bang Lima jelasin. Maksud dan tujuan kami kemari Ki, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bang Lima Langit. Riza. Saya mau berziarah kemari, intinya
pengen mengetahui tokoh-tokoh raja atau pejabat terdahulu yang dimakamkan di sini, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari tempat ini terhadap kepemimpinan beliau terdahulu. Mungkin ada sisi kebaikan yang bisa kami dapatkan dan bisa menjadi suri tauladan buat kami pribadi dan mungkin buat semua pihak. Gitu. Mohon maaf jika aku bertanya-tanya. Tidak apa-apa sih. Karena ini tugasku. Iya. Yang ini megang apa ya? Tombak. Aku penjaga di sini. Aku menjaga gerbang itu. Gerbang. Maksudnya gerbang goib atau nyata? Yang tak terlihat Ada gerbang dengan gaib. mata manusia. Gerbang goibnya itu menuju ke sebuah apa, Ki? Kerajaan. Kerajaan Mm-mm. yang kalian cari. Mm-mm. Kerajaan Sukapura. Iya. Yang telah berpindah. Sekarang kerajaan Sukapura ini kan udah nggak ada ya, Ki. Berganti jadi Kabupaten Sukapura dan sekarang saat ini sudah jadi Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahukah kau Ya, di mana dulu letaknya kota Sukapura? tahukah kamu di mana letaknya kota Sukapura dahulu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapak tahu. Kalau setahu Bapak di mana, Pak? Apanya? Kota Sukapura itu di mana? Sukapura kalau dulu berdirinya kan dulu di Lawilawa di Sukaraja pertama itu. Kalau yang pindah ke Mulunjaya itu di dekat Alun sebelah selatan kota Alun Manjaya itu. Iya. Pindah Berpindah ke semua pasti ada sebuah penyebab kenapa harus dipindahkan. Nah, itu dia yang kita belum tahu, Ki. Kenapa Ki harus dipindah? Yang seharusnya tak pernah terjadi. Sebuah keadaan yang tak memungkinkan untuk menetap di tempat itu. Maka itu harus dipindahkan karena kondisi. Ya. Ada kejadian apa akhirnya dipindah? Sebuah Pemberontakan. Dan dulu dalam penolakan di Pati Ukur dalam kerajaan Mataram itu. Ya, membedakan sayembara gitu, siapa yang bisa memberantas pemberontakan di maka akan diberi kerajaan gitu. Maka dari Surakarta, kerajaan Surakarta itu punya ada seorang prajurit itu namanya Raden Sriwangsa itu. Ya, beliau berhasil menumpas pemberontakan itu. Iya, ya. Maka diberilah Gitu ya, Ki. Itu pemberontakannya itu pengen menggulingkan kekuasaan kerajaan itu atau gimana, Ki? Motifnya apa mereka memberontak itu? campur tangan bangsa lain. Campur tangan bangsa lain. Apa waktu itu sudah ada penjajah Belanda masuk? VOC.
Oh iya, Belanda dong ya VOC. Batavia. Jadi VOC itu menghasut atau gimana kok? Akhirnya ada banyak pemberontak. Bekerja sama, Mm-mm. lakukan kerjasama, tetapi kami bersatu dengan Mataram. Benar Pak, bersatu dengan Mataram. Tapi yang terjadi, kita sesama saling menjatuhkan. Iya ya, jadi kayak diadu domba sesama orang-orang pribumi. Walaupun saat itu bermain dengan kerajaan-kerajaan lain, tetapi sesungguhnya kita semua sama. Kita semua saudara. Terus gimana lagi? Sampai akhirnya pindah tempat ini itu gimana ceritanya? Dan meninggal di tempat ini. Dapat kita raih, kita menangkan, maka Dapat hadiah. Hadiahnya kerajaan itu. Iya. Apa itu? tugas menjaga kewaspadaan harus tetap terjaga. Apakah aku jika aku selalu berwaspada? Maaf, Apa? apa ada yang terlihat tidak baik di sini, Ki? Kok Abi selalu waspada? Manusia. Ajan, Allah. Oke, azan Isya udah selesai. Kita akan lanjut melakukan mediumisasi dengan berkomunikasi dengan makhluk yang di badannya Ismi. Assalamualaikum. Izin silaturahmi dan ziarah. Maaf kalau boleh tahu dengan siapa ini? Kak. U.S. Kusuma. Yang Kusuma. Siapa beliau, Pak? Yang Kusuma itu yang di yang misalnya makamnya yang disebut yang bangun tunggal itu namanya Kusuma. Yang Kusuma itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Yang putri berarti ini. Layang Kusuma itu kaitannya apa dengan Eyang Raden? Saya tahu juga sejarahnya gitu, bagaimana beliau Dengan Raden Anggadipa ya? Pada dari tahun masih raden-raden atau tokoh-tokoh yang berada di sini itu mereka ikut berperang juga melawan bangsa asing yang menjajah kita atau bagaimana? Bagian
dari sebuah kerajaan besar di tanah Jawa. Yang pertama kali mengibarkan bendera kerajaan ini adalah Raden Wangsa. Kau tahu? Raden siapa? Aku mengenalnya Raden Wangsa karena berhasil menggantikan tokoh yang ditugaskan untuk menyingkirkan pasukan Batavia. Tetapi karena ada suatu hal terjadi pembelokan lari ke wilayah lain, maka Raden Wangsa yang dikirim untuk menyelesaikan dua tugas itu, yaitu menyingkirkan Batavia dan menangkap para pemberontak yang belok. Iya, berarti benar cuma penjajahan ini Belanda. Karena yang cukup lama menjajah tanah kita itu hanya Belanda. Sangat lama, bukan waktu yang sebentar. 150 tahun. Keterkaitannya, maka sampailah kepada beliau. Raden Angga ini adalah sosok yang pemberani. Mereka yang ada di sini mempunyai kelebihannya masing-masing. Ahli kanuragan, ahli kebatinan, ahli kesenian, ahli budaya dengan perannya masing-masing. Ya. Kalau yang Kusuma ini ahlinya dalam bidang apa ya? Aku hanya makhluk biasa. Aku hanya makhluk biasa. Mungkin yang ini orangnya ini rendah hati. Makhluk lemah dan bodoh. Ya, tapi tadi kan yang bilang semua punya keahlian masing-masing. Saya yakin yang juga punya keahlian. Dalam bidang apa yang? Apakah kesenian, kanuragan, atau yang lain? Aku tak memiliki apa-apa, nak. Low profile yang Bagiku adalah menjunjung tinggi amanah, itu yang utama. Laksanakan tugasmu sebaik mungkin. Ya. Jangan jadi pengkhianat, karena pengkhianat sesungguhnya bukan menguntungkanmu, tetapi merugikanmu. Ya. Tokoh-tokoh di sini menjunjung tinggi tentang sebuah kejujuran. Ya. Apapun keahlianmu,
Seberapa tingginya ilmumu? Ya. Hanya sebuah butiran debu. Bila kau larut dalam ketidakjujuran, karena kebohongan ibarat bangkai, mau disembunyikan dimanapun pasti akan menimbulkan bau yang tak sedap. Iya benar, Eyang. Karena kau pun di sini mengatakan tentang kejujuran yang hanya kau ketahui saja, sesuai dengan amanat leluhur-leluhurmu dulu dalam cerita-ceritanya yang sudah diceritakan sejak kau kecil. Iya. Jadi yang bisa diteladani dari Eyang Angga ini apa tuh Eyang, kalau menurut Eyang? Sebagai tokoh, apakah beliau dulu sangat mencintai rakyatnya? Baginya, persaudaraan adalah yang utama dibandingkan harta dan tahta. Terbukti, walaupun awalnya berbeda keyakinan, tetapi perbedaan itu tidak menghapus darah persaudaraan di antara mereka. Mereka tetap saling menghargai dan menghormati. Karena kau tahu, Mataram itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keyakinan pada saat itu. Ada beda agama di sana ya? Pada saat itu. Karena kalau nggak salah dalam cerita sejarah itu peralihan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Ya. Benar. Itulah yang dipegang teguh. Mereka bersatu sampai jasadnya pun bersatu. Terima kasih kau telah menjaga kami dengan baik. Sama-sama kata Mang Endi. Karena kenapa setiap kematian harus sesuai dengan siapa orang tuanya. Ya, selalu disebutkan bin atau binti. Itu sebagai tanda bahwa keluarga tetap keluarga. Seberapapun tinggi derajat, harus bisa mengutamakan rasa persaudaraan di antara kalian. Ya. Itulah jika manusia mempunyai rasa kasih sayang di dalam dirinya lebih tinggi, maka kemuliaan dalam genggamannya. Itulah dia. Semua berlalu, jadilah Tasikmalaya. Kenapa? Dari Sukaraja jadi Tasikmalaya. Karena Sukapura ya. Sukapura agar itu apa artinya?
kau tahu artinya? Bapak tahu Sukapura artinya apa? Nama saja ini buat orang baik nama Artinya nggak Arti pernah. Sukapura apa, Pak? nggak tahu nama juga. Suka itu apa, memang suka seperti yang dimaksud, suka menyenangi, pura apa? Sukapura. Suka. Menurut tempat ibadah dong. Jadi inilah suatu rasa yang harus dalam wadah. Jangan sampai hilang. Karena kesukaan bagian dari rasa sayang, bagian dari rasa cinta. Pura itu adalah satu. Apapun agama kalian, pasti kalian diajarkan untuk berbelas asih. Betul. Berkasih sayang. Tetapi inilah kehidupan mengalir seperti tasik. Kehidupan harus bertebaran Asik tuh singkatan apa? seperti Malaya, Malaya. seperti pasir yang bertebaran. Jadi Tasik Malaya adalah perairan dan pasir. Tasik ini, wilayah ini dikelilingi oleh perairan, danau dan lautan. Ya Pak, ya benar ya. Tasik ini dibatasi danau dan lautan. Jadi biarkan kami terus hidup seperti air yang terus mengalir. Walaupun jasad mereka sudah tak terlihat lagi di atas bumi ini, tetapi nama-nama mereka beserta keturunannya tetap bertebaran di antara kalian yang masih hidup. Karena orang baik pasti akan selalu hidup namanya. Harum. Akan dikenal dimanapun, sekalipun dia bukan siapa-siapa. Bukti kalian sampai ke tempat ini mencari tahu tentang kami. Iya. Jadi apa yang bisa kita petik dari sebuah perjalanan para tokoh-tokoh di sini untuk bekal pedoman hidup yang terbaik yang harus kita suri teladani. Sukapura tidak runtuh, tetapi dia mengalah untuk meluaskan wilayahnya bersatu bersama yang lain. Tetapi keutuhan keluarga lebih utama dibandingkan apapun. Ya. Karena untuk apa tahta, kedudukan dan harta kalau kau tidak bisa mendirikan keluarga yang bahagia? Itu keluarga nomor satu ya. Keluarga dan persaudaraan adalah yang utama dijunjung tinggi, melebihi dari tingginya pegunungan dimanapun. Ya. Terus apa Berarti arti lagi? sebuah kebahagiaan itu Apa yang membuatmu bahagia? Apa? keluarga dan persahabatan. Dari mana kau dapatkan
keluargamu, pertemananmu, semua karena rasa kasih sayang di antara kalian. Dari mana rezekimu datang? Dari rasa kasih sayang. Dari mana kau bahagia? Dari rasa cintamu kepada ibumu. Iya ya, kaitannya dengan keluarga ya. Ketika kau bisa membahagiakan seseorang yang kau cintai, maka disitulah letak kebahagiaan tertinggi yang kau miliki. Membahagiakan orang lain sama dengan membahagiakan diri sendiri Benar. gitu ya. Garis besarnya Maka bila kau ingin mendapatkan kebahagiaan duniamu, maka bahagiakan ibumu. Bahagiakan ibu pertiwi, maka semua akan tunduk kepadamu. Karena Tuhanmu saja memerintahkanmu untuk memuliakan ibumu sebelum kau memuliakan yang lainnya. Iya ya. Ya. Sampai perkataan surga di bawah telapak Kaki ibu. Kalau Jadi tujuan hidup salah satunya itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya, tidak boleh menyakiti. ya, Karena yang tadinya hanya seorang di muka bumi ini menjadi dua orang. Dari dua manusia ini lahirlah yang lainnya. dalam sebuah rumah tangga, Seperti Adam dan Hawa. kerajaan ini. keluarga. Dari Raden Wangsa maka lahirlah yang lainnya. Semua karena kasih sayang. Cinta dan kasih sayang adalah yang utama. Kau mencintai Tuhanmu, maka Tuhanmu melebihi cintamu kepadanya, karena Dia tidak akan mengkhianati. Ya. Apakah kisah ini adalah sebuah pelajaran daripada hal-hal yang mungkin terdahulu Itulah menjadi sebuah pengalaman dari yang menjadi sebuah pedoman untuk menjadi yang lebih baik? dari kerajaan inilah kita belajar. Iya. Ada seseorang yang harusnya dia bisa mendapatkan sesuai yang dia inginkan, tetapi karena dia tidak punya rasa kasih sayang terhadap keluarganya sendiri, ingin mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dia tak dapat apa-apa. Tetapi Iya. Raden Wangsala yang menciptakan pengabdiannya terhadap orang tuanya, tanggung jawabnya melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kasih sayang serta penghormatan untuk orang tuanya. Akhirnya dia mendapatkan kerajaan kecilnya ini dengan damai. Damai. Iya. Betul. Soalnya nggak mudah itu. Sampai dia mati damai bersama keturunannya, Iya. tidak berpencar. Tidak berpencar. Gitu. Mana ada seperti ini. Tidak. Iya ya, bisa ya. Satu Nggak ada. kompleks perumahan itu satu keluarga gitu. Makanya aku tanya gitu. Bagus kau, berarti kau membaca kami dengan baik. Iya, insya Allah. Hikmah lebih penting Benar. Karena saya bertanya secara hikmah, bukan bertanya secara akal. daripada
secara pandanganmu saja. Mm-mm. Karena pandangan menipu nak. Pandangan menipu benar. Yang nyata adalah hikmah. Mm-mm. Hati-hati. Hati-hati, benar-benar. Makasih Baik yang bagimu belum tentu baik bagi Tuhanmu. Buruk bagimu belum tentu buruk bagi Tuhanmu. Ya di sini saya belajar gitu tentang sebuah kehidupan yang mungkin nggak semua bisa menyelami gitu. Karena apa? Leluhur di sini sudah mengikrarkan kesatuan persaudaraan harus diutamakan. Ya. Itulah sumpahnya. Sumpah. Maka Persaudaraan. sampai saat ini mereka terjaga sampai titisan darah penghabisan. Iya, Kang Topan mau ditanyain apa? luar biasa gitu. Jadi daya kekuatan energinya itu menyatukan di sini. Nggak mau mencerai mereka, nggak, karena itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Iya. Membuat menyatukan itu nggak mudah. Maka aku katakan sehebat apapun kalian, setinggi apapun ilmumu, derajatmu, kalau kau tak memiliki keluarga, kau bukan siapa-siapa. Oh gitu ya. Karena membina sebuah keluarga adalah Ngeri itu sebuah hati-hati. ibadah ya. Yang Karena keluarga adalah harta tertinggi. harta yang paling berharga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Wah, pas banget keluar semua suara. Nih. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini dan mendapatkan informasi serta pembelajaran tentang tokoh yang dimakamkan di sini. Nah, Mang Endi, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting bersama Mata Langit? Alhamdulillah, yang berkat ada program Mata Langit, saya mendapat pelajaran dan hikmahnya dari semua yang hadir di sini, terutama dari semuanya ya. Alhamdulillah, saya dari dulu nggak tahu apa itu nama arti Sukapura, apa itu Tasikmalaya. Kalau bisa kita saya memang udah tahu ya. Kalau namanya Sukapura itu ya, dari arti Sukapura itu saya baru tahu sekarang. Yang berarti suka itu kayak kesukaan kan, jadi untuk satu gitu. Jadi supaya semua jadi bersatu gitu. Alhamdulillah ya. Dasar ibu yang tadi saya katakan, orang tua lah, ibu yang harus kita junjung tinggi derajatnya. Betul Maka itu. kalau saya sudah tidak ada memang, tapi saya merasa Tersentuh ya, Pak? tersanjung sekali ya, pada kata-kata dari ibu yang tadi. Iya, Bapak, iya. ibulah yang harus kita hormati. Setinggi apapun derajat kita ya, kita tetap harus menjunjung tinggi kepada ibu. Saya kalau tidak ada ibu mungkin tidak ada saya semua. Dan dari saya juga mohon, ada pepatah ya dari ulama gitu, harus tahu siapa sahadat orang gitu. Kalau dulu saya tidak tahu apa sahadat orang, itu yang mana sahadat, bukan sahadat itu sahat diri orang gitu. Siapa dirimu? saya diri kita gitu. Dari mana asalnya, mau kemana perginya, bawa apa itu, Pulang ya. Itulah yang berkendar. Siapa dat saya itu, sahadat saya itu. Maka saya berterima kasih kepada Langit, Mata Langit itu ya, yang sedang hadir di sini. Mudah-mudahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di doa Allah Subhanahu wa taala, dan semua maksud dan kita ada terkabul dan ada Amin. Amin. menjadi Amin. rahmat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sudah
maksud tujuan kita semua tuh. Amin ya. Terima Oke, kasih oke. Mang Endi. Kalau Kang Topan, apa kesan-kesannya? Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Mata Langit yang udah kesini ke Sukapura. Yang tadinya saya nggak tahu ini Sukapura, sekarang udah tahu ini sebuah kerajaan kecil Sukapura. Terus jadi kan Tasikmalaya sekarang. Itu aja, Mbak. Itu aja ya, baik. Pak Lima, silakan disampaikan Ya. kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, tujuan hidup adalah bakal kembali kepada Sang Pencipta dan bagaimana kita hidup menciptakan sebuah kedamaian, yaitu dengan kasih sayang. Kasih sayang itulah yang mengantarkan kita ke dalam sebuah kebaikan, baik dalam rumah tangga, baik dalam berkeluarga, maupun menjalin hubungan antar sesama. Apabila kasih sayang itu terus dipelihara dan tumbuh di hati kita antar sesama, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan apabila kasih sayang itu dihilangkan dari hati kita menjadi rasa amarah dan kebencian, pastinya akan membawa malapetaka dan kehancuran. Karena dunia ini butuh kasih sayang. Diri kita dan orang-orang sekitar kita butuh kasih sayang. Kalau itu tidak ada dan tidak terjadi, jangankan di sekitar kita, bahkan dunia ini juga akan tidak baik-baik saja. Pasti akan terjadi peperangan, pasti akan terjadi saling menghancurkan, pasti akan ada terjadi saling memusnahkan pastinya. Karena di situ iblis bermain, setan bermain untuk menginginkan manusia saling menghancurkan. Itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.